Tinggal 3 kali lagi. Aku bisa berubah menjadi naga dan mencapai keabadian. Tubuh yang sangat maskulin seperti ini. Sungguh ingin mengambilnya sebanyak-banyaknya. Sial, cuma latihan bela diri biasa aja. Kok bisa dengar suara perempuan sih? Kayaknya aku udah gila pengen cewek. Semuanya salah si kakek tua itu. Begitu lulus kuliah, langsung dikurung, di pulau terpencil ini. Katanya buat menyucikan diri, nggak cuma cewek aja. Babi betina pun nggak ada 1 ekor. Tuan muda, Tuan memanggilmu pulang. Aku boleh pulang? Ada perempuan yang datang ke rumah. Kata Tuan, dia tunanganmu. Tunangan? Pernah dengar dari kakek? Beneran ada? Gimana? Nggak secantik aku, kan? Harus dibatalkan. Iya kan? Nggak secantik aku? Halo, namaku Linran, lulusan terbaik Fakultas Hukum, calon pengacara, senang berkenalan denganmu. Siapa yang suruh sentuh aku? Linran, keluarga Sukami ini siapa? Dan aku, Susinran, siapa? Hari ini aku datang ke sini cuma buat. Kamu ngeliat apa? Oh, kamu barusan bilang apa? Batalin tunangan, Linran. Aku mau putus tunangan sama kamu. Putus tunangan? Buru-buru amat? Gimana kalau aku pikir-pikir dulu? Sinran adalah wanita pilihan langit. Bukan orang seperti kamu, penduduk desa kampungan yang bisa sentuh. Kalau kamu masih ngotot, gerbang Tianwu tidak segan ikut campur. Gerbang Tianwu? Itu apaan? Katak dalam tempurung. Ayah, ini soal putus tunangan. Nggak bikin ayah malu, kan? Oh, nggak juga. Kami cuma khawatir sama kamu. Kalau gitu nggak masalah, ayo batalin. Bawa surat tunangannya, aku langsung tanda tangan. Sikapmu yang kaya sangat mengharapkan ini. Dibuat-buat buat siapa? Nggak kok, aku memang tertarik sama cewek, tapi nggak sampai, lihat cewek langsung nggak bisa jalan. Lagi pula, perjodohan paksa itu salah. Baik secara perasaan maupun logika, pertunangan ini aku. Kamu bilang apa? Kenapa? Jangan-jangan kamu minta uang ganti rugi. Kamu menghina aku. Bagus, memang anak laki-laki keluarga Lin yang baik. Bocah, kamu berani meremehkanku. Guru, Hah? Kapan aku meremehkanmu? Linran, perempuan yang memutuskan tunangan terhadap laki-laki adalah penghinaan besar, tapi kamu sama sekali tidak menunjukkan emosi. Watakmu luar biasa, nak. Bukan kalian yang mau putus tunangan? Aku setuju aja. Aku sudah berkelana puluhan tahun. Sangat memahami hati manusia. Kau cuma berpura-pura menahan diri dulu. Nanti setelah latihanmu sukses, kau akan balas dendam. Aku sudah tahu niatmu. Kakak, kalian benar-benar berpikir terlalu jauh? Untungnya aku selalu bertindak hati-hati. Mencabut rumput tanpa mencabut akarnya, angin musim semi bertiup, ia tumbuh lagi. Sekarang, aku akan menghancurkanmu. Bukan. Coba dengarkan apa yang kau katakan. Kalian yang memaksa memanggilku ke sini untuk membatalkan pertunangan. Baik, batalkan pertunangan, aku setuju. Sekarang kalian malah mau menghancurkan diriku? Bisa tidak kalian sedikit lebih masuk akal? jangan kira aku tidak tahu. Kau masih naif bermimpi tentang 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, guruku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Aku tidak punya niat begitu. Diam. Nangong, apa yang hendak kau lakukan? Wah, aura keluar. Ini tingkat Grandmaster. Aduh, Young Master, lindungi aku. Semut. Sinran berbakat luar biasa. Di usia 20 sudah naik ke tingkat Martial Master, prestasinya di masa depan akan ribuan kali lebih hebat darimu. Mana mungkin kau menyentuhnya? Guruku tak tertandingi di dunia. Sudah lama mencapai tingkat Grandmaster. Sekarang dia salah satu pengguna seni bela diri terhebat di Daxia. Segera kau akan merasakan harga menghina seorang Grandmaster. Linran. Sekarang aku hanya memberimu 2 pilihan. Apa? Pertama, aku membebaskanmu, lalu membasmi seluruh keluargamu. Kedua, berlutut dan minta ampun, aku hancurkan dantianmu, potong keempat anggota tubuhmu, untuk menukar nyawa seluruh keluargamu. Pilih. Ran-er, kami akan menghalanginya untukmu, Grandmaster yang mengaku-aku ini. Kau cepat pergi. Benar, keluarga Lin berjiwa kesatria, hidup dengan berdiri tegak, tidak mati dengan berlutut. Runner, cepat pergi. Bukan, tunggu. Apa itu pengguna seni bela diri Daxia? Apa itu tingkat Grandmaster? Otakku hampir kepanasan.
Apa kesalahanku? Kalian langsung mau menyerang? Orang hina sepertimu, memegang surat pertunangan denganku, sudah merupakan dosa yang sangat besar, lagi pula menghina guruku, dosa yang tak terampuni. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Berlutut dan mohon padaku untuk tidak membatalkan pertunangan. Mohon pada guruku untuk tidak membunuhmu. Tunjukkan sikap yang pantas bagi orang hina sepertimu. Mungkin aku akan pertimbangkan. Ini surat pertunangannya. Lin Ran, Tak kusangka orang keluarga Lin tulangnya begitu keras. Sifat kalian yang seperti ini sangat merepotkan. Untuk berjaga-jaga, lebih baik aku basmi seluruh keluarga kalian. Berani-beraninya kau. Kau tahu tidak siapa aku sebenarnya? Aku adalah lulusan terbaik Fakultas Hukum. Magang sebagai pengacara, kalian berani memukul pengacara? Hahaha, di wilayah Dacia, ilmu bela diri adalah yang tertinggi. Sekte Tianwu adalah hukum di sini. Nah, hati-hati ya. Kamu serius? Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu, tinju militer yang kulakukan tidak sia-sia. Ini tidak mungkin. Ini adalah Jiu Yang Futi. apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi? Lalu, orang tua itu mana? Lin Ran, jangan mendekat. Bukan manusia? Kemana perginya orang tua yang disebut master itu? Lin Ran, jurus jahat apa yang kamu gunakan? Aku peringatkan kamu, kamu melukai guruku. Kamu sudah sangat membuat Sekte Tianwu marah. Aku melukai siapa? Jelaskan apa yang kamu maksud? Sekarang aku adalah wanita dari putra keluarga Lu. Keluarga Lu adalah keluarga bela diri kuno di Dacia. Semua orang melihatmu. Kamu berani memukulku? Tidak, dia hanya dengan mudahnya menampar, bahkan bisa menghancurkan ki pelindungku. Masih berani banyak bicara? Mengganggu tuan muda saya. Memukulmu saja sudah ringan. Aku hitung sampai 3. Segera pergi. Kalian tunggu saja. Baik Sekte Tianwu maupun keluarga Lu, tidak akan membiarkan kalian pergi. Kakak, masalahnya jadi agak besar. Memang besar. Wah, jangan-jangan dia sudah tahu bahwa dia telah melatih ilmu silat yang luar biasa. Apakah keluarga Lin sekarang adalah keluarga bela diri nomor 1? Akhirnya punya tunangan, tapi gagal begitu saja. Yang kamu pedulikan hanya itu? Memangnya kenapa? Master yang tadi itu tidak membuatmu penasaran? Itu cuma sulap, Paman. Kalian tidak pernah turun gunung, jadi trik seperti ini, jadi sangat umum di sirkus bawah gunung. Bagus, bagus. Bagus apa? Satu-satunya pertunangan sudah gagal. Sebenarnya dulu kakek tidak hanya bertiga menetapkan satu pertunangan untukmu. Ye King Wu dari keluarga Ye. Tapi karena Ran sangat membenci perjodohan. Kakek bijaksana. Apakah dia cantik? Kabarnya, putri keluarga Ye memiliki kecantikan yang memikat hati dibandingkan dengannya. Gadis dari keluarga Shu itu, bahkan, tidak bisa disebut anak itik buruk rupa. Kecantikan yang memikat hati. Tapi kenapa lagi-lagi putri orang kaya? Jangan-jangan berakhir seperti kali ini? Tidak. Kamu lupa. Dulu dia sering mengikuti, dari belakangmu, dan memanggilmu kakak, Lin Ran. Ini, ambil kartu ini. Ini adalah mas kawin. Ini adalah tabungan untuk istrimu. Jangan digunakan, kecuali sangat diperlukan. Sudah, cepat pergi. Anak ini kok lebih buru-buru daripadaku. Naga muncul dari laut, hahaha. Tuan, kenapa kalian menipu tuan muda? Master yang tadi itu aku saja, bisa mengalahkannya dengan satu tangan. 9 tingkat budaya bela diri orang biasa perlu berlatih keras 20 tahun untuk mencapai tingkat ketiga. Sebagai ahli bela diri, sudah dianggap jenius langka. Jika bisa menembus tingkat Grandmaster bela diri, pasti akan menjadi pilar yang disegani di suatu wilayah. Adik, kamu adalah jenderal bela diri tingkat 7. Sampai tingkat berapa kamu melatih 9 kutub seni ekstrim? 30 tahun baru sampai tingkat pertama. Kakak tahu sendiri. Kalau kakak minta aku transfer ratusan miliar, aku tidak akan berkedip. Tapi soal latihan ini. Lalu, 9 matahari merasuk yang tadi dimiliki tuan muda itu. Benar, dan sudah mencapai kesempurnaan tingkat 9. Sudah menjadi tubuh yang murni, segera memasuki masa kemurnian yang. Saat itu, keluarga Lin kami akan melahirkan dewa sejati. Lalu, tingkat Ran sekarang. Paling tidak sudah dimulai dari jenderal bela diri. Dia keluar gunung kali ini dunia biasa mungkin akan gempar. Awalnya ingin menjodohkan Shu Xin Ran dengan Ran. Sayangnya sifat perempuan ini terlalu buruk. Ye King Wu berbakat luar biasa. Kecantikannya juga tak tertandingi di dunia. Yang paling penting dia memiliki tubuh yin murni.
Praktik ganda yin yang dapat membantu Ran mencapai tingkat dewa lebih cepat. Tubuh yin murni. Kalau begitu aku ingat Xiaoman juga. Di mana gadis ini? Tubuh yin murni. Aku juga bisa membantu Tuan Muda menjadi dewa. Tuan Muda, aku datang. Tubuh yang murni. Masih ada 3 kali. Beri aku 3 kali lagi. Dengan kekayaan keluarga ini, jadi menantu pun aku mau. Istri King Wu, aku datang. Hei, kamu mau apa? 2 kakak, aku mencari Ye King Wu. Cari si Yoye, pengemis? Bisa dibilang begitu. Aku datang untuk menikah. Dewi Perang, Ada apa? di luar ada seorang pengemis. Mengaku sebagai tunangan Anda. Hal seperti ini masih perlu dilaporkan kepada saya? Menikah? Kamu keluar dari rumah sakit mana? Hei, aku calon menantu keluarga kalian. Bicara yang sopan. Sopan apanya? CEO kami adalah Dewi Perang nomor 1 di Daxia. Ratu bisnis. Kamu pengemis mau jadi menantu kami? Pergi. Kalau begitu nanti aku angkat kamu jadi kepala satpam, kamu jadi wakilnya, gimana? Mau nipu ya? Situasi level 1. Semua orang berkumpul di lobi. Di usia muda sudah bisa memancarkan energi pelindung. Jangan-jangan dia memang tunanganku itu. Dewi Perang, apa yang sedang Anda lakukan? Pergi olahraga sedikit. Ternyata benar ya, putri orang kaya, sifatnya memang seperti ini, belum masuk rumah saja, hampir dipukul. Energi pelindung. Artinya setidaknya dia seorang ahli bela diri tingkat 3, tapi untuk menikahiku, masih jauh sekali. Wah, nona kamu, dari mana munculnya? Di bawah aura seorang master orang biasa akan langsung pingsan, bahkan ahli bela diri pun hanya bisa berlutut satu di hadapanku. Kenapa kamu masih berdiri? Ah, di sini tidak boleh berdiri? Anak ini aneh. Lihat aku paksa wujud asli teknik bela dirimu keluar. Hanya seberkas aura sudah bisa mengalahkanku. Ini tingkat dewa perang. Kamu kenapa? Kamu. Aduh, siapa yang memukulmu sampai begini? Kamu masih ingat mengingatkanku kenapa malah kamu sendiri yang kena duluan? Aku. Jangan-jangan tempat ini memang bermasalah? Jangan takut, aku bawa kamu pergi. Tuan Muda, lumayan juga ya. Baru ketemu sekali sudah digendong ke kasur. Tubuh yang murni yang menjadi milikku tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kamu mau apa? Aku bahkan belum menyentuhnya, saluran energiku sudah putus semua. Jangan bergerak sembarangan, tanganmu patah, aku bantu membalutnya dulu. Kamu mau mengobati lukaku? Tenang, aku pernah belajar sedikit ilmu pengobatan di rumah. Padahal jelas-jelas kamu yang menghancurkan kungfuku. Mungkin sekarang hanya ingin menyembuhkanku dulu, lalu menghinaku tanpa henti. Lebih baik aku mati saja. Apa-apaan ini? Besar-besar amat, cuma patah tulang saja kok mau mati-mati gitu, ini titik Tianyu, ada efek bius sedikit, nanti tahan ya. Kamu benar-benar bisa pengobatan? Orang ini sepertinya tidak sejahat itu, dia benar-benar sedang mengobati lukaku. Aku tidak bilang belajar sedikit, percaya padaku. Loh, kok ini semakin ditekan semakin? Aduh, sial, sepertinya aku menekan titik Ying Chun. Gimana nih? Kau memang berniat menghina hamba. Jangan asal bicara. Aku benar-benar salah tekan. Oh iya, aku ingat, bisa ditekan titik King Ming untuk menetralkannya. Letaknya di dada. Bajingan, Kenapa kau pukul aku? aku sudah sembuh. Meridian yang putus semua pun bisa kau sembuhkan. Langsung sembuh gitu? Jangan-jangan kau pura-pura? Kau juga mau cari gara-gara? Bukan hanya lukaku sembuh total, kultivasiku bahkan mencapai tingkat Grandmaster. Kau ini siapa sebenarnya? Namaku Lin Ran, lulusan Fakultas Hukum Universitas Jinhai, aku peringatkan kau,
aku pernah belajar hukum. Aku sangat paham trik-trik kalian. Trik apa? Aku juga mahir dengan trik ini. Sial, aku harus segera menekan api jahat di dalam tubuhku. Kau keluar dulu. Oke, ingat tekan titik King Ming ya. Harus cari cara agar dia ketagihan. Adik, tolong pijat juga untukku. Titik Ying Chun, boleh? Rupanya tuan muda suka yang seperti ini. Sekarang berbisnis tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Gak ada duit, gak ada duit. Kakak, lihat aku menari bagus tidak? Malam ini benar-benar ketemu hantu. Kenapa kau kembali lagi? Kenapa kau tidak pakai baju? Wah, kau profesional ya? Diam. Urusan hari ini satu kata pun tidak boleh kau sebarkan. Baik, tidak akan. Kau latih ilmu bela diri apa? Ilmu bela diri? Aku cuma latih Kuan Junti setengah tahun. Kuan Junti namanya apa? Jiu Yang Ji Yigong. Agak familiar. Lalu, tingkat keberapa kau latih? Tingkat ke-9. Gerakan tingkat ke-10 agak rumit, aku malas melakukannya. Tingkat ke-9. Baik, hamba mengerti. Kau keluar. Oh, baik. Tunggu dulu. Ini kamar yang kubuka, kau yang keluar. Nanti kubiarkan kau masuk lagi. Kau masih mau? Kalau begitu lanjutkan. Mau apa lagi? Brengsek. Halo, ayah. Ini aku mau tanya sesuatu. Jiu Yang Ji Gong tingkat ke-9, itu tingkat apa? Dulu, Kaisar Agung Daxia hanya bisa mencapai tingkat 3. Sejak pensiun dia tetap salah satu pilar Daxia. Menurutmu, seberapa hebat itu? Selama ribuan tahun, belum pernah muncul. Aku bertemu seseorang tingkat 9. Dia hanya latihan setengah tahun. Apa? Tingkat 9? Tingkat 3 saja sudah level Dewa Perang. Mungkinkah? Dia bilang, Dia adalah reinkarnasi Dewa Perang legendaris? Di mana orangnya? dia ada di luar pintu. Dia bahkan bilang mau menikahiku. Lalu tunggu apa lagi? Cepat ambil kartu keluarga. Halo, lulusan baru. Masuklah. Sudah tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Aku mau tidur. Baiklah. Aku mengakuimu. Mengakuiku apa? Dan bisakah kamu jangan terus bilang aku mulu? Sungguh tidak enak didengar. Maksudku adalah aku rasa kamu cocok denganku. Cari hari baik, kita menikah saja. Tapi ada syaratnya. Tunggu, mau apa? Jebakan? Aku kelihatan mudah ditipu? Apa? Bukannya kamu yang bilang mau menikahiku? Kapan aku bilang begitu? Aku sudah punya tunangan. Tunangan? Dengan siapa? Ye King Wu, tahu tidak? CEO Group Y. Berani-beraninya menjebak aku? Awas istriku datang menghajarmu. Bagus, sangat bagus. Ye King Wu itu cantik luar biasa dan berbakat langka. Mana mungkin dia tertarik padamu? Kamu juga ada benarnya. Kalau begitu besok aku cari dia untuk membatalkan pertunangan. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menyerah. Tidak bisakah kamu bertahan sedikit? Siapa tahu dia tergugah. Kamu anggap aku anjing peliharaan? Sekarang aku paham. Anak-anak orang kaya ini tidak ada yang baik. Dia begitu membenci anak orang kaya, sepertinya aku tidak bisa sembarangan membuka identitas. Tapi, kamu juga harus menemukan orangnya dulu baru bisa membatalkan pertunangan, kan? Ku dengar besok sore Ye King Wu akan muncul di resepsi investasi yang diadakan grup Y. Kamu bisa coba peruntungan di sana. Benarkah? Tentu, tapi yang bisa hadir hanyalah orang-orang penting di ibu kota. Minimal harus punya aset puluhan miliar. Kamu punya? Aset puluhan miliar? Aku cuma punya sisa 30.000. Mau cari uang sebanyak ini? Aku bisa kasih saran. Saran apa yang bisa dapatkan 10 juta? Keluarga Sun, orang terkaya di Daxia, mengumumkan hadiah 1 miliar untuk mencari tabib hebat. Oh, kamu mau aku ikut kamu menipu? Menipu apa? Bukannya tadi kamu selamatkan aku. Tenang, dia cuma sakit ringan. Sakit ringan seperti apa? Baginya, cuma setara flu dan demam. Penyakit kecil begitu ke rumah sakit saja sudah cukup. Kamu tidak mengerti. Orang kaya memang begitu. Kalau periksa flu tidak keluar 10 juta, rasanya belum sembuh. Gimana? Sudah putuskan? Dari awal, hal yang melanggar hukum aku pasti tidak akan lakukan. Kalau bisa sembuhkan ya sembuhkan. Kalau tidak bisa, kamu tidak bisa kabur. Benar juga, aku coba peruntungan saja. Jangan ditunda. Besok aku antar kamu ke sana. Terima kasih. Kamu baik juga ya. Kamu keluar dulu, aku mau istirahat. Tunggu, ini kamar yang kubayar.
Kenapa aku harus keluar? Aku tidak bawa KTP. Kalau kamu tidak keluar, aku akan telepon polisi. Kita berdua masuk penjara. Kamu, ibu memang benar. Wanita yang semakin cantik, hatinya semakin jahat. Terima kasih pujiannya. Tidak bisa, kamu yang keluar. Besok kalau aku tidak antar kamu, kamu tidak akan dapat uang. Tidak dapat uang, kamu tidak akan bertemu Ye Qingwu. Sebenarnya tidur satu kamar aku juga tidak terlalu keberatan. Tidak bisakah kamu sewa kamar lain? Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Aku tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Benar-benar dewa daratan. Ayah, Nona Sun, detak jantung kepala keluarga sudah berhenti 3 hari, sudah menjadi mayat. tidak, dia belum mati. Nona besar, sudah waktunya Tuan dimakamkan dengan tenang. Belum 3 hari. Masih ada harapan. Bukankah kita sudah umumkan sayembara? Pasti masih ada orang hebal yang datang. Nona besar, semua tabib hebat di seluruh Daxia sudah kamu culik semua. Sekarang, semua dokter yang mendengar nama keluarga Sun kami langsung bersembunyi. Terima kenyataan saja. Kalau begitu tingkatkan sayembaranya. 2 miliar, 10 miliar. Asalkan bisa selamatkan ayahku. Nona besar, Buru-buru apa? Kalian berdua adalah? Aku harus bagaimana? Aku agak gugup. Tenang, aku yang perkenalkan. Percaya dirilah sedikit. Majulah saja. Yang benar, ingat jelasin levelku ke mereka ya. Santai saja. Menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit parah. Sang dewa pengobatan legendaris, Master Lin, hadir. Kamu seorang dokter? Haha, betul. Kondisi pasien ini sekarang sudah sampai tahap apa? Ayah saya jantungnya berhenti selama 3 hari. Sudah sampai tahap mau dikremasi. Hahaha. Dengar tawa Master Lin kan? Master Lin sedang berkata, penyakit sepele ini bisa disembuhkan dengan mudah. Aku, tunggu sebentar. Konyol, dari mana datangnya penipu? Kamu harus lebih waspada. Nona Sun, anak kecil yang masih bau kencur pantas meremehkan hukum alam, pasti penipu keliling. Kalian benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Tentu saja, Master Lin. Ayo, periksa dulu penyebab penyakitnya. Periksa apa? Kalau aku pergi sekarang, yang kulihat cuma mayat, mau dibawa ke kremasi saja. Ini yang kamu bilang penyakit sepele? Sun Yang Xiang, kamu mau selamatkan orang ini atau tidak? Kalau tidak mau, kami pergi sekarang juga, oke? Tunggu. Nona besar, Master Lin, kami punya aturan dalam berobat. Bayar dulu, baru ditangani. Lihat kan, ternyata benar penipu. Di kartu ini ada 1 miliar. Passwordnya 60, Yuan Ying. Nona Sun, Tapi kalau kalian berani menipuku, sampai ke ujung langit maupun neraka, aku akan mencincang kalian berkeping-keping. Asalkan Master Lin mau, buku kehidupan pun bisa diubah. Master, saatnya Anda bertindak. Hahaha, para hadirin mohon tunggu sebentar. Nek, uang orang mati pun berani kau tipu? Ini suruh aku bertindak, ini suruh aku mati kali? Tidak mau selamatkan? Ya ngaku saja kita penipu. Bisa dikubur bersama Jiang Shoufang sudah rezeki kita selama 8 keturunan. Kamu, aku? Ah, nanti kamu jalan saja ke sana, lakukan gerakan acak, lalu kita kabur, gampang. Kalian berencana berpura-pura sampai kapan? Pura-pura apa? Master Lin bertindak kan perlu persiapan. Iya. Kalau begitu, mulai saja. Tapi gimana cara mengobatinya? Oh iya, periksa nadi dulu. Ini. Memeriksa nadi mayat? Coba kamu lihat sendiri sedang melakukan apa? Nona Sun, belum juga Anda menghukumnya di tempat? bocah berani menghina kepala keluarga. Sekarang aku, Diam. tingkat Grandmaster. Sedemikian mudah? Kapan muncul orang sehebat ini di ibu kota? Silakan lanjutkan, Master Lin. Terus gimana dong? Orang ini beneran mati. Coba tekan titik Ying Chun-nya. Apaan tuh? Coba aja, mana mungkin mati. Guntur menggelegar tapi tak kunjung turun. Bahkan hukum langit pun gentar padanya. Gawat, menekan titik Ying Chun orang mati, ini pasti kena kutukan langit, nggak boleh. Bagaimana, Master Lin?
Bicara dong. Ini. Master Lin. Kalau Anda butuh alat atau ramuan apapun, bilang saja, saya akan segera pesan lewat udara. Tidak perlu apa-apa. Tidak perlu apa-apa, benar-benar mengira dirinya dewa. Cuma meraba nadi bisa menghidupkan orang mati. Maksudku, tidak perlu diobati lagi. Ayo kita pergi. Sekarang, tergantung nasibnya deh. Sudah kubilang anak ini cuma mau nipu uang. Uang orang mati pun mau ditipu, sungguh tak punya hati nurani. Nona muda, saya akan segera menangkap dua penipu itu. Tidak usah. Cara mereka sudah kulihat. Kalau mereka saja tidak bisa menyelamatkan, maka aku harus menerima kenyataan. Berangkatkan jenazah. Ayah, Nona muda, nona muda. Ayah, Kepala keluarga mencapai pencerahan. ini adalah tingkat Grandmaster. Ayahku bukan cuma hidup kembali, tapi juga mencapai Grandmaster. Aku jelas-jelas sudah melewati jembatan Naihe. Kok bisa hidup lagi? hidup. Ayahku benar-benar hidup. Master Lin memang luar biasa. Energi vitalnya sangat kuat. Terlahir kembali dari abu. Kepala keluarga masih punya setidaknya 30 tahun usia. Kenapa bisa begini? Gulungan rahasia klan mencatat, akan ada yang menyelamatkan keluarga Sun dari kesulitan hidup dan mati. Sepertinya dialah orangnya. Yanyan, siapa yang sebenarnya menyelamatkanku? Gulungan rahasia klan? Ayah, maksudmu apa? Orang yang menyelamatkanku mungkin adalah leluhur keluarga Sun kita. Cepat cari. Baik, ayo. Panik apa sih? Kok santai banget sih kamu? Salah kamu? Sudah kubilang, aku nggak mau nipu. Ya ampun, yang penting uangnya udah dapet. Uang ini nggak boleh kuambil, ini penipuan, ini kejahatan, cepat kembalikan. Bodoh. Harganya jelas, transaksi resmi. Mana mungkin disebut penipuan? Kalau kamu masih merasa bersalah, uang ini buat verifikasi modal masuk forum investasi. Nanti setelah kamu menikahi Ye Qingwu, kembalikan saja uangnya. Memang begitu sih, tapi tunggu dulu. Kapan aku bilang aku mau menikahi Ye Qingwu? Aku kesini buat membatalkan pertunangan. Sudah, jangan banyak omong. Ambil ini. Sisanya, kamu urus sendiri. Keluarga Ye ini benar-benar kaya ya? Mungkin pertunangannya jangan dibatalkan deh. Linran, Su Xinran. Xinran, ini anjing kampung siapa? dulu kamu bilang terus-terusan tidak keberatan aku membatalkan pertunangan denganmu. Kenapa sekarang malah jauh-jauh datang mencariku? Siapa? Siapa yang mau menjemputmu? Jangan pura-pura. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani ganggu Xinran lagi, awas saja. Siapa yang ganggu dia? Dia itu yang dulu aku ceritakan, Lu Tianye. Salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota, putra sulung keluarga Lu. Siapa yang tanya? Aku tidak tertarik dengan kalian, aku cari Ye Qingwu. Kurang ajar. Nama Dewi Perang, bolehkah kamu sebut sembarangan? Tidak usah heran, Tuan Muda Lu. Dia memang selalu tidak tahu aturan. Waktu itu, di hadapan guruku, juga begitu. Ngomong-ngomong soal gurumu, Senior Nangong ikut kamu pulang, lalu langsung menyepi, sepertinya dia terluka. Jangan-jangan ada hubungannya dengan dia? Makan boleh sembarangan, omong jangan sembarangan. Tentu saja tidak. Guru bilang padaku nanti, waktu itu dia kebetulan sedang melatih sebuah teknik bela diri. Tidak sengaja cinya kacau, baru terluka. Nah, kan aku bilang, bukan urusanku. Tapi kamu menghina guruku itu fakta. Setelah tubuhnya pulih, dia akan menghadapimu sendiri untuk menyelesaikan ini. Diawasi oleh seorang ahli tingkat master. Bocah, aku tidak sabar lihat wajahmu saat mati. Su Xinran, 20 juta. Verifikasi aset lolos, VIP biasa. Lu Tianye, 80 juta. Verifikasi aset lolos, VIP premium. Linran, aku peringatkan kamu, jangan ikuti aku lagi. Tempat yang akan kami tuju, bukan untuk orang sepertimu. 1 miliar. Verifikasi aset lolos, VIP tertinggi. Berapa? Dari mana kamu dapat 1 miliar? Apa aku harus lapor padamu soal uangku? 1 miliar. Xinran, dia benar-benar tidak punya latar belakang apa-apa. Mustahil. Itu pasti bukan uangnya. Aku punya satu kemungkinan. Ayo pergi, kamu akan segera tahu. Para hadirin, sebelum pesta dimulai, Dewi Perang telah menyiapkan sebuah permainan kecil untuk semua. Ini adalah pedang pusaka Dewi Perang. Siapa yang bisa mencabutnya 1 inci, akan mendapat hadiah 1 juta.
2 inci, 2 juta, dan seterusnya. Berapa? Aku main Happy Dough pun tidak berani main seperti ini. Kalau berhasil mencabut sepenuhnya, Memang bodoh. Karena ini adalah pedang Valkyrie, pasti ada kekuatan Grandmaster yang ditanamkan di atasnya. Bagi orang biasa, beratnya seperti 10.000 ton, benar kan, senior? Benar, tapi Valkyrie juga berkata, jika benar-benar ada yang bisa mencabut pedang ini, dia bersedia menikah dengan orang itu. Tentu saja. Kamu sudah tahu dari dulu? Ya, mencari investor hanyalah kedok. Hal terpenting hari ini adalah memilih suami untuk Valkyrie dari keluarga Y itu. Betapa luar biasanya hal ini. Pantasan saja sekte mengutusmu ke sini. Tapi apa hubungannya dengan Linran? Orang yang dipilih Valkyrie, tentu tidak bisa hanya anak orang kaya biasa. Pasti harus memiliki latar belakang bela diri yang kuat. Linran mungkin adalah perwakilan yang dipilih oleh anak-anak orang kaya itu. Dia pantas? Shinran, kamu sudah terlalu lama di gerbang Tianwu, sudah terlepas dari dunia biasa. Keluarga Lintoh adalah keluarga bela diri. Kalau tidak, kakekmu juga tidak akan menetapkan perjanjian pernikahan ini. Meski di mata kami, Linran hanyalah semut, tapi di mata orang biasa, Linran sudah dianggap tak terjangkau. Dia tidak mungkin benar-benar merasa bisa mencabut pedang Grandmaster ini kan? Teman muda, mau coba? perjanjian pernikahan wanita ini denganku belum dibatalkan, dia sudah mengadakan sayembara di sini, tidak tahu malu. Tidak usah. Tidak mau coba, kenapa tidak? Masih banyak pemuda berbakat di sini, jangan buru-buru. Permainan ini memang disiapkan untuknya, kalau dia tidak mencoba, apa gunanya semua ini? Apa? Untuk dia? Sudahlah, lagi pula selain dia, pedang ini seharusnya juga tidak ada yang bisa mencabutnya. Aku yang coba. Bukannya cuma pedang? Berlebihan sekali. Keluarga Sun adalah yang terkaya, tapi aku belum pernah melihat ada manusia super di dunia ini. Ayo Tuan Sun. Hei, Pak Tua. Ingat janjimu. Kalau aku berhasil mengeluarkan pedang ini, Nona Ye harus menikah denganku. Tentu. Baik, keluar. Kamu. Kalian menyetrum pedang ini? Katak dalam tempurung. Sayang, kurang setengah inci. Valkyrie memang tiada duanya. Saya sangat kagum. Apa benar ada dewa di dunia ini? Linran, tidak mau mencoba? Jangan lupa tujuanmu datang ke sini. Kamu tahu tujuanku datang? Aku tahu maksudmu, tapi kamu bisa lupakan saja. Pedang ini, aku saja hanya bisa mencabutnya setengah inci. Apalagi kamu. Cuma pedang doang? Aku cuma nggak mau mencabutnya aja. Seolah-olah kalau mau cabut, langsung bisa aja. Kekuatan Grandmaster di atasnya ini, aku saja sulit melawannya. Nasibmu nanti mungkin nggak akan jauh lebih baik darinya. Kekuatan Grandmaster apaan? Mana ada hal-hal kayak gitu? Ada, memang ada. Aku bilang, kalian satu persatu kok kayak anggota MLM semua sih? Kayaknya bisnis keluarga Ye ini juga bukan bisnis yang benar. Di mana Ye Qingwu? Cepat panggil dia keluar. Pertunangan ini pasti kubatalkan. Apa katamu? Kamu bilang Valkyrie itu tunanganmu? Iya. Wahahaha. Linran, aku tahu pembatalan pertunangan kita memberikan dampak yang sangat besar secara psikologis padamu. Tapi meski kamu iri sampai jiwamu terganggu, nggak seharusnya kamu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan seperti ini. Aku iri padamu? Nggak ada tuh. Kamu kan cuma lihat Tianyi berstatus tinggi, baru cari-cari alasan buat nyerang aku, ya? Kamu lucu banget. Valkyrie itu adalah sosok yang setara dengan sesepuh gerbang Tianwu. Aku saja nggak berani menatapnya lama-lama. Kamu malah bilang dia tunanganmu? Gerbang Tianwu? Dia juga anggota sirkus? Ya. Kurang ajar. Satu setengah inci. Tampaknya Tuan telah mencapai tingkat Grand Martial Master. Hebat banget, bro. Mulai sekarang kamu adalah kakak gue. Lihat jelas nggak? 1,5 inci milik Tianyi ini adalah jurang yang seumur hidup tidak akan bisa kamu lampaui. Pedang sekecil ini, dia pria segede itu mencabut 1,5 inci aja udah bangga. Kurang ajar. Gimana sih cara bicaramu sama kakak gue? Memang nggak ada yang perlu dibanggakan. Siapa? Siapa yang bicara? Kekuatan Grandmaster receh, hari ini, orang tua ini, akan menghancurkannya untuk kalian lihat. Waduh, bapak siapa ini? Berani-beraninya sok jago di depan kakak gue. Aduh, ada apa lagi nih? Puncak Grand Martial Master, tanpa sekte, tanpa perguruan, penyendiri yang aneh. Kau adalah si penyendiri? Ternyata di dunia biasa ini masih ada yang mengenal orang tua ini. Tianyu, dia itu. Gerbang Tianwu berkali-kali mengundangnya bergabung, menawarkan syarat yang sangat baik. 10 tahun yang lalu, dia sudah dijuluki sebagai orang nomor 1 di bawah Grandmaster.
Tidak ada yang tahu sekarang tingkatannya sudah seberapa. Oh, ternyata senior penyendiri. Sudah lama mendengar namamu. Wahahaha, kakek hebat sekali, nggak bilang-bilang dari tadi. Kalau orang tua ini berhasil mencabut pedang ini, benarkah Valkyrie akan menjalin jodoh denganku? Senior penyendiri, di usia Anda, mengatakan hal seperti itu mungkin kurang pantas. Hah, apa yang kukatakan bukan urusanmu. Jawab pertanyaan Lao Fu. Jika kamu bisa mencabut pedang ini, tentu saja boleh. Baik. Wah, dia benar-benar akan mencabutnya. Lao Fu sudah lama mencapai tingkat master. Dewi prajurit adalah milikku. Tidak, ini kekuatan Grandmaster. Benar. Dewi prajurit, 2 hari yang lalu telah mencapai tingkat Grandmaster. Ternyata kekuatan Grandmaster, pantas saja. Bisakah kalian berhenti membicarakan soal master ini itu? Orang tua ini sepertinya mau mati. Lao Fu tidak rela. Lao Fu tidak rela. Ini waktunya kapan, Pak Tua, masih memikirkan pedang ini? Pedang ini kamu sangat menginginkannya? Nih, ambil saja. Kamu. Ambil. Aduh, jangan cuma nonton. Cepat telepon 118. Hore, dia berhasil mencabutnya. Aku bisa muncul sekarang. Sekretaris Jiang, cepat ambilkan gaun tercantikku. Baik. Linran, bagaimana caramu tadi mencabut pedang itu? Ya dicabut begitu saja. Nggak susah kok. Ini pasti tidak mungkin. Loh, apa yang tidak mungkin? Tidak? Kenapa segel Grandmasternya tidak kelihatan? Aku tahu. Pasti senior Dugu berusaha sekuat tenaga membuka segelnya. Sebenarnya hanya tinggal selangkah lagi untuk mencabut pedangnya. Jadi kamu cuma dapat untung. Bukan. Aku nggak ngerti apa yang kalian bicarakan. Masuk akal juga. Hampir saja tertipu si pendek ini. Artinya, sekarang pedang ini, siapapun orang biasa bisa mencabutnya. Tuan Muda Sun, tunjukkan pada semua orang. Siap, Kak. Tuan Muda, Beneran nggak sih? Beneran? Ini juga nggak apa-apa. Jangan pura-pura. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? karena yang mencabut pedang ini adalah pemuda ini, maka aku umumkan, Dewi prajurit akan. Tunggu, apakah Tuan ingin menantang sekali lagi? Menantang sekali lagi? Tidak perlu. Atau lebih tepatnya, tidak ada gunanya. Karena segelnya memang sudah hilang. Tapi, Tianyu, ini. Jangan lupa, ini kan pedang milik Dewi prajurit. Walaupun segelnya sudah hancur, di pedang ini masih tersisa aura Dewi prajurit. Meski begitu, seharusnya tidak sekuat ini. Ini membuktikan bahwa Dewi prajurit kita memang seperti kabar burung, memiliki tubuh yin ekstrem. Dan anak ini terlalu banyak berfoya-foya, energi yangnya terlalu lemah. Langsung pingsan diterpa energi yin. Ternyata begitu. Linran, aku hampir tertipu lagi olehmu. Aku jadi nggak ngerti lagi. Konon, berlatih ganda dengan tubuh yin ekstrem bisa cepat meningkatkan kekuatan, pantas saja pangeran muda ingin sekali mendapatkan Ye Qingwu. Bocah, aku tidak peduli kamu bekerja untuk siapa, Dewi prajurit bukan untukmu, kalau paham, minggir saja. Aku tidak mengincarnya. Sudah kubilang, aku kesini untuk membatalkan pertunangan dengannya. Sudah begini, kau masih berani bicara seenaknya. Kalau sampai didengar Dewi Perang, pasti dia langsung membunuhmu. Siapa yang membicarakanku? Hormat menyambut Dewi Perang. Dewi Perang itu adalah Ye Qingwu. Linran, sekarang Dewi Perang sudah datang sendiri, kau sudah tamat? Tadi siapa yang mencabut pedang ini? Lapor, Dewi. Pedang ini dicabut oleh senior Dugu. Oh, kalau begitu, kenapa pedang ini ada di tangannya? Aku cuma ambil untuk main-main, tidak boleh? Senior Dugu mengerahkan seluruh tenaga untuk memecahkan segelmu, tapi akhirnya kelelahan dan jatuh. Barulah sampah ini dapat mengambil kesempatan. Benar, pedang ini memang aku yang mencabutnya. Aduh, Pak Tua, kenapa kau sudah bangun lagi? Senior Dugu, Anda akhirnya sadar. Sampah ini ingin mengambil kesempatan saat Anda pingsan untuk mencuri hasil jerih payahmu. Mohon Dewi Perang membuka mata lebar-lebar. Ini apa-apaan sih? Nona Ye, aku sudah mengerahkan seluruh kekuatan seumur hidupku untuk melewati ujianmu. Masalah perjodohan ini, kau tidak akan ingkar janji, kan? Kalau memang kau yang mencabutnya, aku tidak akan berkata apa-apa. Tapi, Linran, mereka berkata begitu, kau tidak keberatan? Aku tidak keberatan. Linran, kalau pedang ini benar-benar dia yang mencabutnya, aku akan menikah dengannya. Apa urusannya denganku? Kalau dari awal kau bilang kau adalah Ye Qingwu, buat apa aku datang jauh-jauh untuk membatalkan pertunangan?
Kalau kau tidak mengaku bahwa pedang ini kau yang mencabutnya, aku akan bocorkan rahasiamu menipu keluarga Sun 10 miliar. Bukan, orang macam apa kau ini? Kok malah mengancam? Aduh, itu kan kau yang mengajakku pergi. Kalau begitu, kita berdua masuk penjara bareng, gimana? Kau? Dewi Perang, kami semua bisa membuktikan bahwa pedang ini pasti dicabut oleh senior Dugu. Bagaimana cara membuktikannya? Benar, untung aku cepat sadar. Kalau tidak, semua keuntungan akan kau ambil. Hari ini kau harus membayarnya. Bukan, kau ini beneran gak salah? Tadi saat kau terluka, cuma aku yang mau menolongmu menelepon 120, menipu orang juga jangan keterlaluan. Konyol, ilmu silatku sudah mencapai puncak, mana perlu kau menolong. Dewi Perang sepertinya menunjukkan sedikit rasa suka pada anak ini. Untuk mencegah dikhianati, hari ini anak ini harus kubunuh. Kau berani menodai Dewi Perang. Hari ini, dengan pedang ini, aku akan membunuhmu. Membunuhnya dengan pedang? Kau yakin bisa mencabut pedang ini? Hah, aku bisa mencabutnya pertama kali, pasti bisa mencabutnya kedua kali. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini tidak mungkin. Kekuatan yang kutinggalkan di pedang sudah hancur semua. Sekarang, yang melekat pada pedang ini adalah kekuatannya. Kekuatannya, saudara muda, tolong aku. Jangan, kau mau menipuku lagi? Aku tidak akan tertipu lagi. Kok bisa begini? Jadi, siapa yang berhasil mencabut pedang ini? Sudah sangat jelas. Tidak mungkin, Linran, trik jahat apa lagi yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku jauh darinya. Semua orang melihatnya. Aku sudah bilang, siapa yang bisa mencabut pedang ini, dialah suamiku. Jadi, mari kita cari waktu untuk urus pernikahan. Sepertinya hari ini adalah hari yang bagus. Tunggu, kamu. Yang Mulia Dewi Prajurit, ini terlalu terburu-buru. Terburu-buru? Tidak juga. Kamu tidak tahu, beberapa hari lalu aku baru membatalkan pertunangan dengannya. Dia cuma sampah dari desa, tidak pantas denganku, apalagi dengan Yang Mulia. Dibatalkan olehmu? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Maksudku, dia memang sampah. Sebelum kamu datang tadi, dia berkata-kata tidak sopan berulang kali, mengaku punya ikatan pertunangan dengan Yang Mulia. Yang Mulia adalah Dewi Prajurit nomor 1 di Huaxia, bukankah seharusnya Yang Mulia menghukumnya? Oh ya, mana surat perjanjian pernikahannya? Oh, ini? Ternyata dia benar. Aku memang punya ikatan pertunangan dengannya. Kamu kejam sekali. Orangnya sampai jadi gila karena kamu. Jadi, dengan istri sebaik aku, kau masih mau membatalkan pertunangan? Harus dibatalkan. Kamu punya catatan kriminal? Ye King Wu, dengarkan baik-baik. Linran hanyalah orang tak berguna, sampah yang bahkan aku pun tidak sudi melihatnya. Kalau kamu menikah dengannya, aku yakin bukan hanya aku yang tidak setuju, seluruh keluarga Ye juga tidak akan setuju. Kalau dia benar-benar seburuk yang kau katakan, aku ingat hari ini masuk ke sini harus ada pengecekan aset, kan? Lalu bagaimana dia bisa masuk ke tempat ini? Uang itu pasti dia dapatkan dengan cara menipu. Jujurlah. Kamu ngawur. Tebakanku benar, berani kau keluarkan kartu itu lagi. Hari ini semua orang kaya di ibu kota ada di sini, pasti ada yang mengenali kartu itu. Apakah ada yang mengenali kartu ini? Wah, bukankah ini kartu kakak perempuanku? Tuan Muda Sun, apakah keluargamu pernah berurusan dengan orang ini? Tidak. Bagus. Kau berani menipu uang kakakku. Benar kan, Linran? Sekarang buktinya sudah jelas. Mau membela diri bagaimana lagi? Dewi Prajurit, kamu lihat kan? Inilah wajah aslinya. Kartu ini benar-benar hadiah dari orang lain. Oh, begitu ya? Cuman dengan mudah saja bisa menipu 10 miliar dari keluarga orang terkaya. Kok aku merasa dia sangat menarik ya? Apa katamu? Aku bilang dia menarik. Gimana caramu menipu? Ajari aku dong. Wanita ini benar-benar melempar kesalahan ke aku. Ya, kali ini, mau terjun ke Sungai Kuning pun gak bakal bisa membersihkan namaku. Linran, ilmu pesona apa yang sudah kamu pelajari, sampai-sampai membuat Dewi Prajurit terpesona, dan begitu membelamu? Dia membelaku dari mana? Pokoknya, dasar bocah. Kamu berani menipu uang keluargaku. Hari ini urusan ini nggak bisa selesai dengan baik. Bukan, jangan asal ngomong. Yang Mulia Dewi Prajurit. Ini urusan keluarga Sun. Seharusnya kamu tidak akan ikut campur, kan? Oh, tentu tidak. Silahkan lanjutkan. Uang adikmu itu kita berdua yang menipu bersama. Sekarang ketahuan? Kamu mau cuci tangan? Mau aku selamatkan kamu? Kalau gitu, setuju nikah sama aku. Aku ngaku, uang ini sebenarnya dia yang suruh aku tipu. Ah, masa sih? Dewi Prajurit, apa statusnya? Uang segini perlu ditipu? Sialan, benar-benar, nggak bisa dijelaskan, kamu mau gimana? Hari ini, siapa yang bisa bantu aku menghukum penjahat ini? Aku kasih 10 juta. Ah, Yung Master Sun.
Kalau kita semua serang bersama, uangnya gimana hitungnya? Ya satu orang 10 juta. Lagian keluarga Sunku banyak uang. Baik, semuanya, serang. Semuanya berhenti. Siapa yang berani mukul aku? Kakak, kamu juga datang. Waduh, kok dia bisa cepat banget bawa orang datang ke sini? Kak, kamu selalu bilang aku nggak ngapa-ngapain. Lihat, aku baru aja nangkep penipu yang menipu keluarga kita 1 miliar. Hebat kan aku? Kak, kamu ngapain? Ngapain? Kamu lagi ngapain? Aku lagi nangkep penipu. Kamu masih belum sadar kamu sudah menghina orang seperti apa. Kamu buat masalah besar, tahu nggak? Menghina? Maksudmu? Senior dulu? Coba pikir lagi. Jangan-jangan, yang mulia Dewi Prajurit? Pikir baik-baik. Kak, aku kan anak orang terkaya. Kasih muka dong. Anak orang terkaya. Ya, muka, ya. Kak, aku salah. Kamu jelasin aja. Aku sebenarnya menghina siapa sih? 2 tamparan ini masih ringan. Master Lin, ini karena aku kurang tegas. Jadi anak ini berani lancang pada Anda. Mohon maafkan kami. Harap Master Lin berkenan memaafkan. Master Lin? Master Lin? Siapa? Bukan, Kak. Kamu cuma ditipu sama orang ini. Kamu tahu Gerbang Tianwu kan? Mereka semua bilang dia penipu. Benar, Nona Sun. Dia cuma orang kampungan yang telah kubatalkan pertunangannya, sama sekali bukan master apa-apa. Pertunangan dibatalkan? Kalau begitu, Master Lin sekarang masih lajang? Kak, aku sarankan langsung saja menghabisi orang ini di tempat. Diam, Sun Yu. Ayah dan aku benar-benar memanjakanmu. Mulai hari ini, semua mobil mewah dan rumah megah atas namamu disita. Baru bisa kamu ambil kembali setelah mendapat maaf dari Master Lin. Apa? Kartu apapun itu, aku kembalikan, jangan laporkan aku, ya. Wah, Nona, sepertinya Master Lin benar-benar marah. Tunggu, Master Lin. Kartunya sudah kukembalikan. Kalian masih mau apa lagi? Kami mohon Tuan Sudi meredakan amarah. Kami mohon Tuan Sudi meredakan amarah. Kak, kalian ini ngapain? Sun Yu, cepat berlutut. Master Lin tidak hanya memperpanjang umur ayah 20 tahun, tapi juga membantu ayah berhasil mencapai tingkat master. Beliau adalah penyelamat besar keluarga Sun kami. Apa? Nona Sun, kamu bilang apa? Dia memperpanjang umur ayahmu 20 tahun dan membantu ayahmu mencapai tingkat master? Benar, Sun Yu. Cepat berlutut. Jangan. Ayahmu benar-benar hidup kembali? Benar. Mau aku panggil dia ke sini sekarang? Nggak usah. Jangan-jangan bapak tua itu sebenarnya baik-baik saja? Aku yang salah mendiagnosis? Ini tidak mungkin. Dia cuma sampah yang telah kubatalkan pertunangannya. Mana mungkin dia punya ilmu gaib yang bisa menghidupkan orang mati? Pasti keluarga Sun salah paham. Salah paham? Ayahku diselamatkan dari gerbang maut oleh Master Lin dengan cara gaib. Terlahir kembali. Semua anggota keluarga Sun menyaksikannya sendiri. Kemampuan luar biasa seperti ini. Beraninya kamu menghinanya? Mustahil. Linran, kamu sendiri yang bilang. Apa kamu benar-benar bisa menghidupkan orang mati? Aku memang tidak punya kemampuan itu. Kalian dengarkan? Dia sendiri mengaku tidak punya kemampuan seperti itu. Master Lin tidak hanya kemampuannya luar biasa, sifatnya juga sangat rendah hati dan sederhana. Sifat yang begitu luar biasa ini, sungguh membuat saya sangat kagum. Kamu. Master Lin, kebaikan Anda begitu besar. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Saya juga tahu semua hal duniawi bagi Anda. Hanyalah seperti awan yang berlalu. Jika Master Lin merasa Yan Xiang masih bisa diterima, saya bersedia menyerahkan segala yang saya miliki, termasuk tubuh duniawi ini. Apa? Kakak, kamu gila. Kamu mau menikah dengannya? Bisa menikah dengan Master Lin adalah keberuntungan yang saya dapatkan dari 100 kehidupan. Master Lin, bagaimana pendapat Anda? Ini agak mendadak. Tidak boleh. Bukankah kamu, pelayan pribadi Master Lin, bisa menentukan pernikahan majikanmu? Omong kosong. Kamu baru pelayannya. Seluruh keluargamu pelayannya. Kakak, dia adalah Dewi Prajurit Ye Qingwu. Ye Qingwu, begitu rupanya. Saya bilang dari mana datangnya. Wanita sehebat ini di ibu kota. Ternyata kamu adalah Dewi Prajurit yang legendaris itu. Sudah tahu ini adalah saya. Cepat minta maaf untuk kelancanganmu tadi. Iya. Kakak, orang-orang ini punya ilmu gaib. Kita tidak bisa melawan. Oh, ahli. Ini. Adik bodoh, kau pikir posisi keluarga Sun sebagai orang terkaya datang dari mana? Kalau di rumah, tidak ada beberapa ahli yang menjaga. Harta benda pasti sudah lama dirampas. Wah, ternyata saya bukan hanya anak orang kaya, tapi juga anak dewa. Latar belakang keluarga-keluarga ningrat di ibu kota ini benar-benar tak terukur. Nona Sun, statusmu yang begitu mulia, bersedia merendahkan diri di bawahnya. Seorang sampah. Bukankah ini membuat muka keluarga Sun
menjadi tercoreng? Justru untuk kemakmuran abadi keluarga Sun. Saya baru bertindak seperti ini. Tapi dia sendiri sudah mengaku. Ayahmu bukan dia yang menyelamatkan. Kamu sendiri tidak punya mata. Lebih baik cepat tutup mulut. Linran, katakan, ilmu apa sebenarnya? Yang kamu pelajari, bukan hanya Dewi Prajurit mau menikah denganmu. Sekarang bahkan putri keluarga Sun juga mau menikah denganmu. Benar, saya sarankan kamu cepat keluarkan. Ilmu sesat itu, keluarkan. Saya tidak punya. Apa? Ilmu menghidupkan orang mati? Kamu pantas? Tidak baik. Senior Dugu sepertinya sudah tidak bernapas. Ada apa? Dia kan seorang ahli. Bagaimana bisa begitu mudah mati? Saya sudah bilang. Dia menyentuh segel Linran. Terguncang sampai mati juga wajar. Hanya dengan menyentuh segel, bisa mengguncang sampai mati seorang ahli. Memang pantas disebut Master Lin. Kenapa sih? Kok jadi nyangkut ke aku lagi? Kan udah dari tadi aku suruh kalian telepon 120, kalian gak dengerin. Sekarang orangnya udah gak ada, kan? Linran, bukannya kamu bisa menghidupkan orang mati? Ayo, tunjukkan pada kami. Iya, Master. Tolong selamatkan kakek ini. Apaan sih ini? Orangnya udah kayak gini, masih aja kalian ngomong seenaknya, hormatilah yang sudah meninggal. Lihat kan, Nona Sun, dia sama sekali nggak bisa ilmu pengobatan, dia cuma penipu tulen. Master Lin adalah dewa. Masa ia mau bertindak sembarangan? Kamu benar-benar keras kepala. Linran, lebih baik kamu tolong selamatkan dia. Kamu ngapain? Ikut-ikutan ribut lagi. Jangan lupa, di pedang itu ada sidik jarimu. Kamu pasti nggak mau dikurung dan diselidiki berhari-hari, kan? Masa iya aku nggak mau nolong? Aku memang nggak bisa. Gak apa-apa, kamu tekan aja titik Ying Chun-nya. Apaan tuh? Ya sudah, lakukan saja bagianmu. Sisanya serahkan pada takdir. Dasar cewek ini, menjebak aku lagi. Dia sama Master Lin, hubungannya apa sih? Master Lin sampai mau nurutin dia. Kalau Master Lin sudah turun tangan, maka Senior Dugu seharusnya selamat. Kamu kok ikut-ikutan ribut juga? Saudara-saudara, selanjutnya adalah momen menyaksikan keajaiban. Menurutku momen menyaksikan aibnya, menghidupkan orang mati. Mungkin bahkan sang penguasa agung Daxia dulu pun nggak bisa. Dia sampah, masa ia bisa? Sekolah Tianwu kami, sebagai sekte nomor 1 di dunia, juga nggak berani bilang bisa melakukan itu. Kalau dia bisa melakukannya, bukankah satu orangnya setara seluruh sekte kami? Aku rasa omongan mereka ada benarnya. Kalian nggak bisa, bukan berarti Linran nggak bisa. Ayah Nona Sun adalah contoh terbaik. Benar, kesaktian Master Lin aku saksikan sendiri. Baik. Benar-benar semua orang mabuk, cuma aku yang sadar. Sebentar lagi, orang yang kalian beri harapan besar ini akan membawa kalian rasa malu yang tak terkira. Abaikan dia, Master Lin, silakan bertindak. Sudah lihat kan? Ini dia tabib hebat yang kalian puja. Ini dia ahli bela diri legendaris yang kalian kagumi. Menghidupkan orang mati? Masa iya orang mati bisa hidup lagi? Kebohongan konyol seperti ini, kalian para tabib langit, ada apa? Kamu. Di belakangmu. Ah, zombie. Lao Fu kok jadi ketiduran? Hidup, kakek ini beneran hidup. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Memang hebat Master Lin. Sudah mencapai tingkat mencuri yin yang, menanyakan hidup mati. Bukan, ini nggak ilmiah. Apa jangan-jangan? Sepertinya kamu akhirnya paham. Linran, kamu adalah dewa daratan. Dia tadi pura-pura mati, mau minta ganti rugi, ya? Selanjutnya pasti mau bilang pusing, mau periksa ke rumah sakit. Saya memang merasakan energi yang dahsyat mengalir dalam tubuh. Udah. Dengar ya, saya punya izin praktik advokat, berani-beraninya kamu mengincar seorang pengacara. Wah, mau breakthrough. Akhirnya kabur juga kan? Di hadapan tinju hukum, semua hantu dan setan tak bisa bersembunyi. Tidak mungkin. Senior Dugu tadi pasti pura-pura mati. Shu Xinran, sekarang faktanya sudah jelas di depan mata, kamu masih tidak mau percaya. Apa kamu bodoh atau takut setelah percaya? Rasa penyesalan tak berujung yang muncul di hatimu. Kenapa aku harus menyesal? Tentu karena kamu buta, menghancurkan sendiri jodoh yang orang lain cari ratusan tahun pun tak dapat. Karena kamu picik dan sombong, meninggalkan masa depan cerah yang seharusnya jadi milikmu. Kamu ngomong sembarangan. Tian Yu adalah murid utama gerbang Tianwu. Memilih dia baru namanya memilih pasangan yang baik. Baru namanya memilih masa depan yang cerah. Gerbang Tianwu, Liran. Bagimu, apa itu gerbang Tianwu? Gerbang Tianwu itu sirkus itu. Kamu, Ye Qingwu, meski kamu Grandmaster, ngomong begitu tidak takut membuat gerbang Tianwu marah. Aku memang sengaja ingin membuat gerbang Tianwu marah. Tidak hanya itu, upeti yang keluarga Ye serahkan ke gerbang Tianwu setiap tahun, mulai sekarang tidak akan ada lagi. Keluarga Ye mulai saat ini merdeka. Aku akan mendirikan sekte sendiri. Mendirikan sekte sendiri? Mengkhianati gerbang Tianwu, kamu tahu akibatnya. Akibatnya ada suamiku yang tangani.
Siapa yang berani sentuh aku? Iya kan? Sayang, Kamu ngapain? Jangan gitu, nggak baik. Cih, tipu daya wanita rendahan. Mendirikan sekte sendiri? Hahaha, Ye Qingwu, berani sekali kamu ngomong begitu? dulu sendirian aku memang tidak berani, tapi sekarang ada suamiku, sekalipun seluruh gerbang Tianwu datang sekaligus. Apalagi? Oh, begitu rupanya. Hahaha, begitu rupanya. Tianyi, kamu menemukan apa lagi? Lihat, aku terus berpikir, orang ini sebenarnya Antek siapa? Sekarang aku paham semuanya. Semua ini adalah jebakan yang Dewi Perang atur. Oh. Pertama kamu pura-pura adakan sayembara, menarik perhatian banyak praktisi bela diri, lalu atur senior Dugu yang sudah jadi master terluka saat mencabut pedang. Untuk beritahu dunia bahwa kamu telah mencapai level Grandmaster. Menggentarkan semua orang, tapi untuk lepas dari gerbang Tianwu, mendirikan sekte sendiri, hanya mengandalkan kamu, seorang Grandmaster, jauh dari cukup. Jadi kamu atur dia datang untuk dengan mudah menghancurkan segel Grandmastermu ini, lalu mengikat janji pernikahan denganmu. Tujuannya hanya satu, yaitu memberitahu seluruh dunia keluarga Ye punya lebih dari satu Grandmaster. Lalu apa peran keluarga Sun dalam semua ini? Wah, Kak. Apa ini benar? Hebat juga kau bisa menyusun skenario selengkap ini dalam waktu singkat. Memang pantas jadi murid utama Tianwumen. Imajinasinya bagus. Sayangnya, kemampuannya kurang. Ye Qingwu, jangan berkelit lagi. Untunglah Tianyi tajam penglihatannya, kalau tidak, semua orang akan kau tipu. Sayangnya, rencana ini punya satu kelemahan fatal. Yaitu, bagaimanapun kau membungkusnya, sampah tetaplah sampah. Hei, siapa yang kau sebut sampah? Kau pasti tak menyangka, orang yang susah payah kau cari dari hutan belantara itu, ternyata kebetulan adalah sampah yang ditolak tunangannya oleh Shinran. Kalau bukan karena ini, mungkin bahkan orang sepertiku yang sangat teliti ini akan tertipu olehmu. Bicara panjang lebar, bagaimana kau mau membuktikannya? Mudah. Begitu aku bertindak, dia si sampah ini akan ketahuan aslinya. Kau berani menyerangnya? Ye Qingwu, kalau kau berani menghalangi, itu akan membuktikan kecurigaanku. Kalau aku tidak menghalangi, kau mungkin kehilangan nyawa. Tapi, baiklah, karena kau nekat mencari mati, silakan bertindak. Masih berlagak, terima telapak tangan petirku. Tunggu, aku diam saja, kau kira aku bisu? Aku tegaskan sekali lagi, aku ini pengacara. Siapa berani memukulku? Setiap hari cuma tahu berkelahi? Telapak pisah petir. Aduh, kau serang diam-diam. Ini tidak mungkin. Ada apa ini? Siapa yang memukulnya? Ye Qingwu, kau berani menyerangku? Kau yang pukul? Omong kosong. Tianyi adalah seorang ahli bela diri. Di sini, yang bisa melukainya dengan cepat sampai tak terlihat, selain kau yang master besar ini, siapa lagi? Ah, sial, jangan fitnah orang baik. Ye Qingwu, kau bukan cuma penipu, sekarang kau juga memukul orang, aku mau batalkan pertunangan denganmu. Aku, Ye Qingwu, dalam 3 hari, Tianwumen pasti akan datang mencarimu, kau tunggu saja. Ayo kita pergi, Xian Er. Larinya cepat juga. Master Lin, tenang saja. Yang Siang tidak punya ilmu bela diri. Pasti tidak kasar seperti orang-orang tertentu. Su Yanxiang, aku baik hati mengizinkan Lin Ran menyelamatkan nyawa ayahmu. Kau malah merebut suamiku. Master Lin sekarang masih lajang. Kita sama-sama tunjuk kemampuan saja. Kalau begitu, aku ingin lihat seberapa besar kemampuanmu. Setidaknya lebih besar darimu. Kau, tak tahu malu. Aku beritahu, Lin Ran dan aku punya ikatan pertunangan. Dia adalah tunanganku. Kau mengerti tidak? Mengerti. Tunangan, kan? Lin Ran, kau yang bilang. Lin Ran? Master Lin kemana? Lucu, aku ini pengacara, mana mungkin menikahi wanita yang punya catatan kriminal, mau merayuku lagi. Aku ini tipe orang yang gampang tergoda? Naik mobil. Jangan. Pertunangan sudah dibatalkan, tolong Nona Ye jaga jarak denganku. Ikatan pertunangan ini ditetapkan nenekku. Besok adalah pesta ulang tahunnya. Kalau kau benar-benar mau membatalkannya, kau harus datang sendiri besok untuk bertemu beliau dulu. Hal sebesar ini, kenapa tidak kau beritahu dari dulu? Master Lin, tunggu. Besok keluarga Sun akan mengadakan upacara penghormatan leluhur. Anda adalah penyelamat besar kami. Kami sangat mengundang Anda untuk ikut serta. Urusanmu ini juga bukan hal sepele. Sun Yanxiang, Anda benar-benar mau merebut pria dariku. Merebut apa sih? Yang Siang tidak mengerti hal-hal seperti itu. Hanya ingin lebih banyak menemani Master Lin saja. Kemampuanmu berpura-pura ini sepertinya sudah mencapai level master, ya? Sudah mulai lagi. Kamu kenapa? Kok kamu bisa datang? Aku sudah datang dari tadi. Sudah lama menunggu di luar. Tuan muda, kalian ngapain di dalam? Ini ceritanya panjang.
Master Lin, ini siapa? Dia bisa dibilang adikku. Oh, ternyata adik ya. Aku pikir kok penampilannya begitu unik. Kamu manis, tapi seperti siluman rubah. Dia bilang apa? Dia bilang kamu cantik. Adik kecil, antara aku dan dia, siapa yang lebih cantik? Kamu ini payah banget. Apa maksudnya? Dia bilang kamu berkelas dan elegan. Tuan muda, otak mereka ada masalah, ya? Sudahlah, kok kamu bisa keluar? Kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Belum lancar bahasa Mandarin, sebelumnya tidak boleh keluar. Ingat, kamu malah mengabaikannya. Cepat kembali, dengar ya. Masa sih? Kenapa tidak bisa? Aku ini adik kecil yang sangat manis. Jalan sejauh ini, sendirian sangat berbahaya. Jangan salah paham tentang dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih aman dari penampilanmu. Tuan muda. Tuan muda. Sudah. Kalau begitu, kamu tunggu aku di hotel saja. Setelah urusanku selesai, aku akan mengantarmu pulang. Baik. Pakai bahasa Mandarin. Siap. Nona Sun, aku harus pergi bersamanya dulu. Tenang saja. Aku akan pergi membatalkan pertunangan dengannya, lalu kembali mencarimu. Ada satu lagi. Tubuh yang murni itu milikku. Empuk? Empuk? Yang kutanyakan, kursinya empuk tidak? Oh, hahaha. Empuk juga. Mau tidak duduk di kursi seempuk ini, setiap hari nanti? Asalkan kamu tidak membatalkan pertunangan. Tidak, harus dibatalkan. Kamu ini penjahat. Kalau tahu dari dulu, aku tidak akan membawamu menyelamatkan ayah si gadis pura-pura itu. Lihat, kamu juga jahat hatinya. Karena ini untuk menemui nenekku, aku akan ajakmu memilih hadiah dulu. Wah, kantongku cuma ada 30.000 rupiah. Kamu tahu sendiri. Ah, beli yang biasa-biasa saja. Membeli hadiah adalah kesempatan. Giok dan batu permata, ukiran bambu, kayu, dan gading. Mau beli apa, Tuan? Wah, Nona mau lihat apa? Aku mau tokonya. Haha. Nona benar-benar bisa bercanda. Serahkan tokonya padaku. Siap, bos. Kamu main-main denganku lagi. Aku cuma punya 30 rupiah. Kamu bawa aku ke tempat seperti ini. Bukannya masih ada 10 miliar dari keluarga Sun? Kamu menyuruhku menggunakan uang wanita lain untuk membelikanmu hadiah. Kamu memang cukup jahat. Jangan banyak bicara. Giok dan perhiasan giok ukiran bambu, kayu, dan gading tuan, mau lihat apa? Ini harganya berapa? Ini 30. Kamu dengar tidak? Tidak? Kamu bilang berapa? Aku bilang 30. Berapa? 30. Bukannya di sini tertulis 2,5 juta? Salah tulis. Sebenarnya 30. Omong kosong, siapa yang bisa menulis 2 jutaan lebih sebagai 30? Lagi pula, bukankah ini barang antik berusia ratusan tahun? Oh, itu bukan salah tulis. Tapi jika tuan sungguh-sungguh mau, aku bisa kasih diskon. Hah? Lebih baik kamu patahkan kakiku. Harga setelah diskon berapa? 30. Apa? Kamu? Kamu adalah mata-mata dari toko sebelah, ya? Di mana bos kalian? Aku adalah bosnya. Kalau yang ini? Yang ini harganya tertulis 1,1 juta lebih. Itu juga 30. Kalian sudah berkomplot, ya? Hanya ingin menguras uang sedikitku ini? Bersyukurlah, meskipun murah tapi barangnya cukup bagus. Sekarang tidak ada alasan lagi, kan? Kamu memang kejam. Sekarang hanya perlu tuan lagi setuju dengan satu permintaanku saja. Sudah kuduga, tidak ada hal semurah ini. Tuan, jangan salah paham. Hal ini sangat sederhana. Apa itu? Aku hanya ingin melihat tuan memperagakan satu set jurus militer. Dengan kemampuanku, aku ternyata tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi wanita ini. Jurus militer itu adalah Lin Ran melatih teknik niat ekstrem 9 kebajikan. Wanita ini ingin mengamati Lin Ran berlatih. Kenapa belum keluar? Aku ingin mendengar apa yang kalian lakukan. Bukannya berlatih, kenapa kamu sudah selesai? Apa yang selesai? Aku bilang, bos ini aneh. Menurutku kamu yang aneh. Dan aku selalu merasa suaranya sepertinya pernah ku dengar di mana. Barangnya akan kubungkus dengan baik. Besok akan kukirim ke tuan-tuan. Hati-hati di jalan. Ayo pergi. Kakak, belakangan ini, ular di pulau itu sepertinya tidak ada gerakan lagi. Jangan-jangan sudah keluar? Kenapa? Kamu tertarik? Bukan. Aku ini takut dia keluar dan mengganggu dunia. Kabarnya, wanita dari suku bulan masing-masing bertubuh menawan. Wajahnya sangat cantik. Sayangnya, beberapa tahun lalu, sebuah bencana menyebabkan seluruh suku musnah. Sekarang, hanya tinggal dia seorang. Ular kecil itu diperkirakan ikut dengan Ran keluar. Tubuh yang ekstrim baginya adalah suplemen besar, dengan tingkat kultivasi.
Ran Air sekarang, bahkan di puncak kejayaan suku bulan pun tidak perlu ditakuti. Bukan itu yang kumaksud. Maksudku, kondisi tubuh Ran sedang dalam bahaya. Kalau si brengsek ini tidak tahan godaan, bagaimana dengan pertunangannya dengan keluarga Ye? Ini. Pangeran muda. Dialah yang mempelajari ilmu pesona, sampai Dewi Perangnya tertipu dan bingung. Bangsat. Ye Qingwu adalah wanita milikku. Aku ingin dia mati. Kekuatan pangeran muda itu sangat mengerikan. Hanya sedikit aura saja, sudah tidak kutahan. Tian, kendalikan dirimu. Kau membuat mereka semua ketakutan. Ayo, minum obat ini. Baik. Ini adalah anggur naga hijau legendaris. Meminum anggur ini bisa meningkatkan kemampuan secara drastis. Yang Mulia Wu Sheng, di acara investasi keluarga Ye kemarin, Lin Ran itu secara terang-terangan mengejek Tian Wumen kami. Bersama Ye Qingwu, mereka saling mendukung. Mengatakan Tian Wumen ini seperti sirkus. Hampir membuat Tian Wumen menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani menghina kami seperti ini. Dari mana mereka berani? Ayah, aku akan membuat pasangan anjing ini hancur berkeping-keping. Tian, Ye Qingwu yang hidup lebih berguna daripada yang mati. Kalau kau memang masih marah, saat kita sudah menguasai keluarga Ye sepenuhnya, Ye Qingwu bisa kau jadikan alat pelampiasan nafsumu. Boleh juga. Aku akan membuatnya hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki si brengsek itu. Aku ingin tahu dia ini siapa sebenarnya. Berani sekali dia. Yang Mulia Wu Sheng, ada kabar. Bagaimana? Si sampah itu dari keluarga mana? Anda lihat sendiri. Ini. Sangat rahasia. Apa? Oh, sangat rahasia. Jangan-jangan keluarga Lin ini adalah keluarga tersembunyi? Tidak mungkin. Yang Mulia Wu Sheng. Aku tahu betul tentang Lin Ran ini. Dia cuma orang kampung dari desa. Dokumen ini sangat mungkin adalah ulah Ye Qingwu dan Sun Yangxiang. Mereka berdua yang mengaturnya. Benar atau tidak, coba saja dan kita akan tahu. Kebetulan besok adalah keluarga Ye, pesta ulang tahun si nenek tua itu. Tian, kau pergilah dan berikan hadiah besar untuk si nenek tua itu. Baik, ayah. Keluarga Ye di ibu kota, kepala keluarga, Ye Chang, memohon untuk bertemu Yang Mulia. Siapa? Yang Mulia Naga Hitam. Katanya, Yang Mulia sudah lama naik ke langit, kenapa di sini memegang sapu? Yang Mulia Naga Hitam apa? Kau salah orang. Tunggu. Yang Mulia Naga Hitam, coba lihat ini. Orang ini kenal tidak? Ini putra Yang Mulia, kan? Apakah Yang Mulia ada? Yang Mulia. Teruskan teriakmu. Sekarang juga kepalamu akan terpenggal. Dari mana fotonya? Ayo masuk dan bicara. Di luar dingin. Suhu hari ini 38 derajat. Masuk dan bicara. Di luar panas. Benar-benar penampilan membuat perbedaan. Nah, baru seperti suamiku. Tunggu dulu. Jangan lupa, aku kesini untuk membatalkan pertunangan denganmu. Aku tahu. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun nenekku. Masalah pembatalan pertunangan itu, bicarakan setelah pesta ulang tahun selesai, oke? Boleh juga. Ayo pergi. Hari ini adalah hari yang baik. Kami datang untuk memberi selamat ulang tahun kepada nenek besar Ye. Memberi selamat ulang tahun kepada nenek besar Ye. Tak kusangka kalian semua masih ingat pada nenek tua ini. Terima kasih. Silakan duduk. Nenek besar terlalu merendahkan diri. Bisa menghadiri pesta ulang tahun Anda adalah suatu kehormatan bagi kami. Benar-benar. Guodong dan Qingwu, kenapa belum datang? Mungkin sedang di jalan, Bu. Kakak bilang hari ini mungkin agak terlambat datang. Dia sedang menemui orang penting, kakak. Orang penting apa sampai pesta ulang tahunku bisa ditunda? Itu aku tidak tahu. Nenek, selamat ulang tahun. Qingwu, pria di sampingmu ini, dia putra dari keluarga mana? Mana Pangeran Zhang? Nek, ini adalah tunanganku, Lin Ran. Lin Ran dari keluarga Lin, Pulau Dewa Laut. Hormat kepada nenek besar Ye. Nek, Lin Ran, kau benar-benar pandai mencari hubungan. Kenapa di mana-mana ada kamu? Lin Ran adalah tunanganku, tentu saja ikut aku memanggil nenek. Benar kan, Nek? Itu tidak penting. Suruh dia cari tempat duduk di belakang saja. Nek, kalau begitu aku juga duduk di belakang. Cucuku tersayang, tentu saja harus duduk di meja depanku ini. Ye Guodong. Pergi tanyakan pada gerbang Tianwu, kapan pangeran mereka datang. Perjanjian pernikahan kedua keluarga kita sudah saatnya ditetapkan. Baik. Nek, sudah kubilang, Lin Ran adalah tunanganku. Tidak perlu pangeran apapun. Keluarga Lin dari Pulau Dewa Laut, di ibu kota kita, ada tempat dan keluarga seperti itu?
Nenek besar Ye, itu cuma pulau terpencil, mana ada keluarganya. Kalau begitu dia cuma seorang nelayan. Hahaha, cuma tukang tangkap ikan? Kira pakai baju bagus, lalu bisa ikut pesta ulang tahun ini? Aku berpakaian sopan sebagai bentuk hormat kepada pesta Nenek Ye. Kalau kalian bilang aku cuma pamer, apa maksudnya pesta ini tidak pantas dengan pakaian yang rapi? Kurang ajar. Lihai juga bicaranya. Tapi di sini, pintar bicara saja tidak cukup. Duduklah dulu. Pelayan, sajikan teh. Aroma teh ini? Apa ini lingzi salju Gunung Tian Shan? Dan rasanya begitu kaya dan manis. Mungkinkah ini lingzi salju? Berumur 1000 tahun? Wahaha, memang pantas jadi putra tertua keluarga lu. Wawasannya luas. Lingzi salju bisa memperpanjang usia. Apalagi yang berumur 1000 tahun, ayahku sangat menghargainya. Di keluarga kami, keluarga lu, aku harus minta izin dulu untuk mencicipinya. Ini, lingzi salju berumur 1000 tahun? Katanya, hanya sedikit yang beredar di pasaran setiap tahun. Harganya sangat mahal per gramnya. Tak disangka, keluarga yang menyajikannya untuk tamu. Sungguh, luar biasa. Nah, Kalian memang tidak salah. Tapi, coba hirup lebih dalam. Pengetahuanku masih dangkal. Mohon pencerahan dari nenek. Ini bukan lingzi salju 1000 tahun. Ini adalah lingzi salju 10.000 tahun, pemberian dari Istana Dewi Salju Gunung Tian Shan. Sebanyak 5 gram. Ini, pemberian langsung dari Istana Dewi Salju, lingzi salju 10.000 tahun? Konon, teko yang bagus bisa menambah aroma dan rasa. Teh ini diseduh dengan teko pasir emas ungu. Dan tutup cangkir di tangan kalian. Tidakkah terasa familiar? ini adalah tutup penahan aroma yang dibeli di lelang Kyoto bulan lalu seharga 30 juta. Teh surgawi yang luar biasa, dipadukan dengan tutup penahan aroma ini. Inikah kekayaan keluarga Ye? Aku merasa kultivasiku sedikit meningkat. Seterlalu itu tidak sih? Inilah perbedaan wawasan, memberikannya padamu sungguh sia-sia. Ini kan cuma jamur liar direndam air? Kurang ajar. Nenek, aku sudah bilang dari tadi, orang sampah seperti dia mana bisa menghargainya. Seperti sapi mengunyah peoni. Ini adalah penghinaan bagi secangkir teh spiritual ini. Wahaha, jamur liar? Memang benar orang liar dari pulau terpencil. Kau tahu, secangkir teh seperti ini, kalau keluarga Ye mau melelangnya, meski harganya miliaran, akan banyak petarung yang berebut. Kenapa? Tidak suka rasanya? Bukan. Kalian orang kota suka minum barang seperti ini? Linran, cari perhatian juga lihat situasi. Sikapmu yang sombong dan tak tahu diri sangat menjijikan. Aku cuma berkata jujur. Semua tamu yang hadir di sini mana ada yang tidak terhormat. Tidak mungkin ada yang tidak paham teh. Maksudmu, kau lebih paham teh daripada semua orang? Linran, kau mengincar keluarga Ye, itu urusanmu. Tapi yang paling kubenci seumur hidupku, adalah orang yang cari perhatian dan sok misterius. Linran, kau pikir dengan begini orang-orang akan memandangmu tinggi? Konyol, Nenek Ye adalah ahli seni teh. Masa dia tidak tahu? Nona Ye masih terlalu muda pengalamannya. Makanya mudah ditipu oleh anak nakal berambut kuning seperti ini. Hei, orang-orang, usir si nelayan ini keluar. Tunggu, Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Nenek. Kalau Nenek bilang dari dulu suka jamur liar direndam air, di rumahku banyak sekali. Halo, Xiaoman. Ambil jamur-jamur liar di gudang paman ketigaku, bawa banyak-banyak, orang-orang di sini suka ini. Cepat, alamatnya kukirim ke HP-mu. Tunggu sebentar ya, nanti akan diantar ke sini. Berani sekali menghina aku seperti ini. Kau cari mati. Bangsat, bahkan Nenek Ye berani kau tantang. Paman Ye, orang seperti ini harus dihukum berat. Kalau tidak, muka keluarga Ye mau ditaruh di mana? Aku tidak tahu apa sandaranmu, tapi berani berkata kasar di acara penting seperti ini, bisakah anggap sebagai kau menyatakan perang pada keluarga Ye? Tunggu, apa yang kalian bicarakan? Kan tadi Nenek bilang dia suka jamur liar direndam air, aku langsung menyuruh orang mengantarnya, kok malah menghina kalian lagi? Kau masih berani bicara? Yang direndam nenek ini adalah lingzi salju abadi, bisa dibandingkan dengan jamur liar yang tumbuh di pulau sialanmu itu? Nanti kalian cicip saja, pasti langsung tahu, cicip semuanya. Ye King Wu, inikah calon suami yang kau pilih untuk keluarga Ye? King Wu, usiamu masih muda. Jangan mudah tertipu orang. Iya, Nona Ye. Apa-apaan ini? Semua duduk kembali. Pertama, Linran bukan pilihanku untuk keluarga Ye. Dia adalah calon suami yang kupilih untuk diriku sendiri. Kedua, dia bukan suami yang numpang. Dia akan menikahiku dengan upacara yang layak. Dia akan menjadi kepala rumah tangga. Bangsat. Ketiga, Nenek, lingzi salju Nenek, pada dasarnya juga termasuk jenis jamur, bukan?
Apapun yang ingin Linran berikan, itu adalah isyarat tulusnya. Kuharap nenek bisa menerimanya dulu. Sampah yang dia berikan pantas dibandingkan dengan Lingzi salju, ribuan tahun dari istana Dewi Salju. Siapa yang bilang barang keluargaku adalah sampah?